Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib al-imam al-qadhi al-alim al-alama al-faqih Abi Suja Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wa masyayikhihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa illa ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir
mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wasa'adah wa ni'mata wassalama wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati oleh ilmu lillahi ta'ala di hati masing-masing. Para hadirin ingkang minulya, tasik membahas tentang sunnah hayat halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatan. Sunnah-sunnah hayat itu ada 15. Sekarang yang ke-12, nomor 3 dari bawah. Wa wad'ul yadaini, dan nyelehake tangan loro, alal fakhidaini, ing atase pupu loro paha nggih, fil julusi ing dalem lungguh. Ya basutul yusra, bentangaken apa tangan kiwa, bentangaken tangan kiwa, wa yaqbidul yumna, lan gegem tangan tengen, illal musabbihata, kejaba jari telunjuk, fa innahu yushiru biha, semangka sak temene jari telunjuk iku lurus nggih, ketika duduk tasyahud lurus. Mutasyahidan, ketika dalam kondisi tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Para hadirin ingkang minulya, nah sunnah hayat ini dalam kitab-kitab para ulama Syafi'i itu macam-macam, Pak. Kalau dalam kitab takrib itu ada 15, khamsata asyara khoslatin, tetapi dalam kitab lain lebih tebel. Itu sampai puluhan kesunahan. Sampai puluhan sunnah. Okay. Nah, apa sunnahnya? Meletakkan dua tangan, ya, wa yadha'ul yadaini alal fakhidaini, meletakkan dua tangan di mana? Di atas paha. Alal fakhidaini, ala itu di atas dua paha. Dan juga sunnahnya ketika duduk biasa, tangan kiri apa? Yusra itu ya besut, dibentangkan, ya. Kemudian tangan kanan juga dibentangkan. Kecuali duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, yang kiri tetap ya besut, dibentangkan, yang kanan adalah digenggam, nggih, digenggam. Niki sunnah. Berarti keterangan duduk ini adalah tentang posisi jari-jari tangan ketika duduk dan tasyahud dalam sholat. Jadi ketika duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk istirahah, ketika duduk di antara sujud sahwi. Nah, niku. Nah, kemudian di dalam kesunahan di antara dua sujud niku para hadirin, niku ada 3 pertanyaan. Yang pertama, posisi tangan ketika duduk apakah di atas lutut ataukah memegang lutut? Nggih, cek jelas nggih. Yang kedua pertanyaannya, ketika duduk dalam sholat, posisi jari-jari itu terbuka atau rapat? Yang ketiga adalah posisi tangan ini apa? Memegang lutut atau sejajar dengan lutut. Ini 3 hal yang sering kita lihat, masing-masing orang berbeda-beda. Biasanya lek wong dukur, Pak, wong sing dukur lencir, iku rata-rata lek duduk tangane jemok dengkul. Soale dukur. Nah, wong endek kados kula rata-rata lek duduk tangane di atas dengkul. Niki nggih, ya sampeyan coba sampeyan tingali, kula pun survei niku. Kula pun survei, ana wong dukur salat sunah kula tingali.
ya apa sembayang sujud wah duduke nyekel dengkul. Wong endek nggih kula tingali rata-rata ndukure dengkul. Lho dadi pengaruh dukur ndeke wong salat awake. Niki warahmatullahi rahimakumullah. Dan di dalam keterangan ulama mazhab Syafi'i terutama diterangkan oleh al-Imam al-Faqih al-Alim al-Alamah Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i al-Misri al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1570 Masehi dalam kitab Al-Iqna Syarah Matan Abu Suja. Kitab syarah niki berjilid-jilid, kitabnya tipis, syarah berjilid-jilid. Napa dawuh Imam Asy-Syarbini nggih, wa akmaluhu ayyukabbira. Sempurnanya ketika duduk adalah mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Sampeyan sujud Allahu Akbar duduk nggih. Itu akmaluhu sempurnanya duduk adalah ayyukabbira la yarfa'u ra'sihi. Jadi sunnahnya adalah hanya mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Insya Allah niki pun umum. Kalau tingali mboten wonten tiyang ketika sujud tangi lungguh angkat tangan. Ya, mboten nate. Yeah. Nah, kemudian beliau mengatakan duduk di antara dua sujud sempurnanya adalah apa? Mengucapkan takbir. Yang kedua adalah tanpa mengangkat tangan. Yang ketiga adalah disertai dengan mengangkat kepala. Jadi kalimat takbir Allahu Akbar itu dibarengi ketika bergerak kepala diangkat ke arah duduk. Allahu Akbar. Tapi ada ulama lain yang mengatakan ketika imam ya itu ada yang mengatakan boleh bergerak dulu kemudian takbir. Ya. Allahu Akbar. Napa kuwatir makmume barengan ambek gerakane imam boleh. Sing gak oleh napa imame wis lungguh tek baru Allahu Akbar kesuwen. Jadi Allahu Akbar saged boleh untuk posisi imam. Sing asal napa? Yang kedua takbir dulu baru gerakan untuk imam le. Allahu Akbar kedisian makmum. Nah niki Pak. Jadi yang dianjurkan untuk imam agar makmum tidak barengi gerakan imam, maka boleh ya ketika bangun atau gerakan perpindahan apapun itu bergerak dulu sebentar baru takbir boleh. Yang tidak boleh adalah gerakannya wis mari baru takbir atau gerakannya belum takbir duluan. Nggih, khusus imam. Muradhi rahimakumullah, mengapa kita tidak usah angkat tangan ketika bangkit dari duduk dari sujud untuk duduk? Ya, karena para ulama mengatakan lil ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, ikut Kanjeng Nabi itu namanya ittiba, mengikuti. Lah karena sholat itu gerakannya, bacaannya dan sebagainya ikut Kanjeng Nabi, maka ketika berjamaah makmum juga ittiba kepada imam. Ngoten, Pak. Namanya mutabaah. Ojo sholat ndukure trek. Imame durung sujud, tangi sik, rokoke ping pindho. Nah, viral niki, viral. Nah, niku artinya semangat beragamanya sangat tinggi tetapi ilmunya rendah. Ngeten, Pak. Kalau ada orang mengatakan tidak usah ikut mazhab-mazhaban, maka sampai sembahyang melok sapa? Melok hadis ana gambare. Lho tang ngerti. Nabi sujud ana gambare? Nabi rukuk ana gambare? Mboten.
Yang menyusun gerakan berdasarkan sunnah Kanjeng Nabi adalah ulama-ulama salaf. Cek gampang ditutno kali umat kita niki. Ngoten, Pak. Nah, dikatakan ittiba, ikut Kanjeng Nabi. Nah, ini kalau tanpa takbir itu riwayat dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an yang wafat tahun 661 Masehi. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Summa yakulu, ketika Nabi setelah sujud kemudian summa yakulu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar ma'a apa? Yarfa'ur ra'sahu, ya, sambil mengangkat kepah. Nah, wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepalanya. Itu adalah ittiba Kanjeng Nabi. Kemudian model duduk ketika tasyahud atau duduk ketika di antara dua sujud atau duduk istirahat, itu jumhur ulama duduk model iftiras, kecuali Imam Hanafi. Lek iftiras gawe tawaruk, lek tasyahud awal gawe tawaruk, lek tasyahud akhir gawe iftiras. Nggih, ini beda-beda, Pak. Ijtihad ulama. Semua ana dalile, Pak. Ada dalilnya. Nanti tak praktekkan sing ngene-ngene nggih. Tul utuk. Tak praktekno biar kita paham perbedaan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud itu sunnah. Eling-eling niki sunnah. Lek ana wong misalnya sewu tangane mari keseliyo, Pak. Kemudian tangan kanannya ndak diletakkan di atas paha, di lantai. Ngeten. Ya. Kalau ada uzur boleh. Lek enggak ada uzur, ya sunnah. Nah, makanya ulama mazhab mengatur rukunnya apa, ngoten nggih, sunnahnya bagaimana. Kemudian apa? Sunnah abu'ad, hayat yang membatalkan, supaya sholat kita lebih khusyuk dan tidak bermain-main. Kemudian apalagi membuka jari-jari ketika meletakkan di atas paha. Tapi yo jok kenceng-kenceng, Pak. Mentang-mentang hadisnya Nabi membuka paha, membuka jari-jari dikawenceng nang ngeten mboten. Biasa-biasa saja. Lho Pak, kula lek lungguh itu biasa rapet, monggo. Niki namung sunnah ittiba Kanjeng Nabi, bukan rukun. Tidak membatalkan salat. La tabtulu salatuhu, tidak membatalkan salatnya. Ya. Kemudian jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Nah, kiblat. Pak, jari-jari ini gede sese. Kayak jempol kanan kiblat. Keten nggih? Mencong rono, centik mencong rono. Maksudnya ini, Pak. Nah, cenderung tiga jari menghadap kiblat. Lek sampean berusaha sunnah menghadapkan jari-jari ke kiblat, gak iso. Ayo sampean coba, mosok ngene. Apa kok ngene, Pak? Menghadap kiblat. Lah niki sunnah salah kaprah niki. Nah niki. Kemudian membaca doa dan sebagainya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Makkah, beliau sudah mengatakan tegas dalam riwayatnya, apa? Min sunnatis sholati, bagian dari sunnah sholat adalah wa istiqbaluhu bi asabi'iha, kiblah. Apa sunnah sholat adalah, bagian sunnah sholat adalah menghadapkan jari-jari tangan ke arah kiblat. Para ulama mengapa enggak mengatakan misalnya wa istiqbaluhu bi asabi'ihi Ka'bah? Nah, nggih. Kok bahasanya kiblat? Sebab kita jauh dari Ka'bah. Aduh, Pak, dari Ka'bah.
Wajib menghadap Ka'bah ru'yatul ain. Mata kita melihat langsung Ka'bahnya. Itu wajib, Pak. Ya, menghadap Ka'bah. Ya, itu wajib. Tapi bagi yang jauh, para ulama istilahnya kiblat. Cenderung menghadap arah. Kiblat niku artinya arah, Pak. Ya, arah. Istiqbal menghadap, kiblat itu arah. Kemana kiblatnya? Arahnya ke Ka'bah. Niku. Jadi kiblat niku arah ke Ka'bah, kiblatnya tempat Ka'bah. Muradi rahimakumullah, sakniki terus pundi jari-jari ketika duduk tasyahud. Lek duduk istirahat sami nggih, membentangkan di atas paha, nggih. Kemudian ketika duduk tasyahud, baik duduk tasyahud awal maupun akhir, niku para ulama berbeda pendapat, terutama ulama 4 madhab. Contoh, keterangan dari Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimsyaqi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa sunnah membentangkan jari-jari tangan kiri di atas paha. Jari kiri di atas paha. Ya. Jari kiri ya. Ya, jari kiri di atas paha. Kemudian sunnah menurut Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Asy-Syarazi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Sunnah juga adalah ketika jari-jari kanan itu diletakkan di paha kanan, kecuali ketika duduk tasyahud. Nah niki duduk tasyahud. Lah niku wonten 3 pendapat, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Posisi jari-jari kanan di paha kanan. Ada 3 pendapat. Yang pertama, meletakkan jari-jari di ujung lutut. Lek guru saya mengatakan ukurannya adalah ini, di atas lutut, nggih, ngeten. Nggih. Jadi perbatasan antara ujung jari dengan batas lutut. Yang kedua, ujung jari-jari ya sejajar dengan lutut. Jadi wong wau ngeten nggih, batas nggih ngeten, ini sejajar. Sama saja dua-duanya, nggih. Lah, lek biasa menggenggam lutut nggih monggo, karena ini sunnah. La tabtulu sholatuhu, tidak membatalkan salatnya. Niki meniru Kanjeng Nabi, ittiba. Jadi dalile sampai nek salat gak usah aneh-aneh. Ditakoni wong awam, ditakoni wong apa dalile, sampai jawab ittiba, ikut Kanjeng Nabi. Wis sudah selesai. Lek gak ro dalil iku jawabane ittiba. Lho kok seje mazhab Syafi'i. Ngoten mawon pun. Ya, malaikat takon apa? Melok Syafi'i kula. Selamat kita insyaallah nggih. Lah Ibnu Umar mengatakan, mengapa menaruh jari-jari tangan posisinya sejajar atau batas lutut? Ya, Nabi dawuh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada fit tasyahudi, ketika duduk di tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, Nabi meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Ya, wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, ketika Nabi meletakkan jari-jari tangan kanan di atas paha kanan. Bon niki biasa Bu nggih. Nah, wa qada salasatan khamsina, dan Nabi ketika itu berisyarah salasatan khamsina wa asyara bisyababah. Nabi berisyarat dengan telunjuk, ya, dengan telunjuk, dan juga simbol salasatan khamsin 53. 53. Loh, hadisnya kok teka-teki. Jadi Nabi ketika menggenggam untuk mau menelunjuk isyarah itu genggaman Kanjeng Nabi
tangannya itu adalah wa aqada salasatan wa khamsina, Nabi memberikan simbol 53. Lek sampean maca hadis iki Pak bingung sampean. Loh, jadi maksud salasah wa khamsin 53 ku modele piye? Kan ngoten nggih. Loh, hadis sahih nggih, tapi modelnya gimana? Ketika isyarah Nabi ketika tasyahud dengan simbol 53. Ini harus kita ngaji ke syarah-syarah hadis atau ulama-ulama fikih. Dan ternyata yang dimaksud 53 kanjeng Nabi, para ulama mengatakan itu maksudnya ya, jari kelingking, jentik, jari manis, jari tengah, ya, niku digenggam 53. Nah niki, niki pinter Pak? 5 digenggam. Nah, 53 wa asyara bisyababah, dan Nabi memberi isyarah telunjuk tangan. Nah, jari telunjuk memberi isyarah, kemudian jempol berada di nempel di telunjuk. Mazhab Syafi'i nanti saya akan jelaskan posisinya jempol di mana. Ya, karena sebagian banyak orang pokoknya ngeten, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Bongene pokoknya ini kan kenceng. Padahal masing-masing mazhab beda-beda Pak. Posisi ketika telunjuk dan menggenggam berbeda-beda. Lah sampean kepengin ngeruh perbedaan nanti saya akan jelaskan dengan sesuai petunjuk guru-guru kita. Niki perhati rahimakumullah, dan ternyata hadis itu disyarah oleh seorang ulama mujtahid dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga beliau mencatat dalam kitab Rawdatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Apa maksudnya? Yang dimaksud hadis Nabi salasatan wa khamsina 53, kata Imam Nawawi ada 3 model. 3 model untuk telunjuk tangan. Satu apa? Ada 3 pendapat, 3 model di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama modelnya jari tengah, jari manis, jari kelingking digenggam. Sing wau nggih, digenggam nggih. Kemudian jari telunjuk, jari jempol tidak digenggam, lepas. Wis jempol sak karepe. Mbok ngene, lepas. Nah, niki model 53 yang pertama. Model 53 yang kedua adalah jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran. Tetap 3 jari digenggam, jari jempol dan jari tengah bentuk lingkaran. Tak asyhadu alla ilaha illallah. Paham nggih? Atau model yang kedua menempel di salah satu ruas jari tengah, atau gini, ngeten, menempel, paham ya? Bentuk lingkaran atau menempel jempol di ruas jari tengah. Ini model yang kedua, paham ya Pak? Baca semua perbedaan. Nah, yang ketiga jari jempol sami genggam niki, 3 pancet niki. Karena 53 kan, 53. Tadi pancet 53. Kemudian yang ketiga jari jempol dan jari tengah keduanya digenggam. Jari jempol dan jari tengah keduanya digenggam. Wonten sing ngeten. Jari jempol di dalam, jari jempol di luar. Paham nggih? Nah, niki. Salasah wa khamsin model 53. Ngeten. Nah, niki baru berbeda di sininya. Nah. Warahmatullahi rahimakumullah. Nah, jari-jari niki diarahkan ke kiblat nggih. Dia ditujukan ke arah kiblat. Yang kedua diniatkan menandakan tak niku ketauhidan. Allah apa? Wahid. Ya, Allah wahid. Yang ketiga makruh Pak.
Makruh lek panjenengan menunjuk jari telunjuk tangan kiri yo ngacung atau gini, jari apa kiri yo begini, tangan loro. Asyhadu an la ilaha illallah. Misalnya, walaupun tidak ada kita, tapi ulama sudah mikir, Pak. Bebek orang sing aneh-aneh. Nah, ulama berpendapat ketika orang telunjuk kedua-dua tangannya begini, maka itu makruh. Tidak batal sholatnya, tapi makruh. Mazhab Syafi'i. Jadi sampai ngomong ini, asyhadu an la ilaha illallah, dua-duanya tahu ngaji, oh sholatnya tidak batal, tetapi makruh. Tapi ojo ditiru, Pak. Viral sampean. Ono sholat kok ngene peng tangan loro, Pak. Kemudian apa? Seandainya seandainya orang tidak punya jari telunjuk, sumpama nggih, orang tidak punya jari telunjuk, maka tidak usah digantikan dengan jari yang lain. Sudah gugur. Nggih, sudah gugur. Contohnya saya Pak, jari telunjuk kanan enggak punya, cacat atau terluka, diganti jari kiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Niki mboten angsal. Kalau enggak punya jari telunjuk untuk isyarah, angkat tangan, angkat jari, maka tidak usah. Tetap illallah, isyarat dalam hati saja. Paham ya? Nah, kemudian pandangan mata di mana ketika duduk tasyahud? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah melihat jari, melihat jari. Yang kedua itu berpendapat tetap melihat tempat sujud. Ada juga ulama sebagian Syafi'i, termasuk pendapat Imam Al-Baghawi, kemudian ulama yang lain itu ngeten, kalau berdiri mata memandang tempat sujud. Kalau misalnya ruku, mata melihat punggung kaki. Ini ulama. Kalau dalam kondisi sujud, maka mata melihat hidung. Kalau dalam kondisi duduk biasa, maka mata memandang paha. Mandang sekitar sini. Kalau kondisi tasyahud, maka mata memandang jari telunjuk. Sampai damel pun terserah. Ketiga-tiganya pendapat ulama Syafi'i. Masyhur niki pun. Muradi rahimakumullah, sebab ada hadis Nabi riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an yang wafat tahun 692 Masehi di Ma'la Makkah. Riwayat Imam Nasai rahimahullah dan riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, kedua-duanya ulama hadis besar yang bermadzhab Syafi'i. Apa kata beliau? La yuzawizu basharuhu isyaratuh. Jadi boleh la yuzawiz, tidak boleh jangan memandang pandangan mata selain isyarat jari. Niki hadis Kanjeng Nabi. Lah saniki bedanya empat mazhab ketika isyarah dan tahrik. Jadi dalam tasyahud mengangkat tangan, kalau tegaskan hukumnya lah sampean misalnya ngelamun, Pak, keangkat ngenen, gak apa-apa, hukumnya sunnah. Lah para ulama berbeda pendapat bukan tentang hukumnya, tetapi afdoliyahnya, keutamaannya. Hati-hati loh hukumi sesuatu, Jadi ulama beda pendapat bukan iki bener, iki salah, bukan. Itu karena keutamaannya. Semua berdalil dengan hadis Kanjeng Nabi. Yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Hanafi ini sekarang ini itu ajaran mazhabnya itu di daerah Turki, daerah Mesir sebagian, daerah Pakistan, Afghanistan, sebagian India, sebagian Syam, Afrika Barat dan sebagainya. Di dalam mazhab Hanafi itu jari telunjuk diangkat
saat ucapan la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Nah, kalimat la baru diangkat. Mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ketika illallah diturunkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi begini sampai salam. Paham nggih? Lek ana wong ngenten asyhadu alla ilaha terus mudhun ngeten berarti kita husnudzon. Barangkali pengikut mazhab Hanafi. Boleh ada dalilnya riwayat Al-Baihaqi, riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Zubair sanadnya sahih. Oh, ono sanate kabeh nih mazhab Pak. Jangan khawatir. Kemudian dalam mazhab Hanafi tidak digerak-gerakkan. Tidak digerakkan. La ilaha illallah pun sampai mari tidak ada tahrik. Gerakan tidak ada. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki ya, sejak awal sudah angkat jari. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala nate samarap. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya terus sampai salam. Tapi gak gini Pak, biasa. Tek pokoknya bergerak. Namanya tahrik, digerak-gerakkan. Mazhab Maliki. Paham nggih? Nah, lek sampean ana wong salat goyang-goyang yakin sampean noleh. Bu. Ayo, kalau nggih ngoten sami Pak, jujur mawon. Loh. Nah, gak kusuk nggih. Untunge khusuk mboten rukun salat. Nggih, lho untung lho, Pak. Nah, itu mazhab Hanafi sejak awal. Saya ulangi, Bu. Sejak awal mulai baca at-tahiyyatu sudah angkat jari dan digerak-gerakkan kanan kiri. Nggih, mazhab Maliki sampai salam. Mazhab Maliki terus menerus sampai salam. Niki daerah mazhabnya banyak daerah Afrika Utara, Somalia, Maroko, Tunisia, kemudian Aljazair, Libya, Mesir sebagian, Kuwait, Qatar. Niki mazhab Maliki. Jadi ada isyarah jari telunjuk, juga ada tahrik, gerakan jari. Yang ketiga mazhab Hambali, Syafi'i kerimawan. Mazhab Hambali itu menekuk jari kelingking dan jari manis, mboten gegem, ya, ngeten. Nah, mazhab Hambali. Lek Syafi'i tadi digenggam bentuk lingkaran. Model yang kedua tadi. Lek Hambali ditekuk. Dan membentuk lingkaran, jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran. Asyhadu an la ilaha illallah. Niki ada dua bentuk Pak dalam mazhab Hambali. Ya. Yang pertama itu ada isyarah, ada tahrik, gerakan jari. Ngeten. Jadi yang pertama dimulai sejak awal. At-tahiyyah. Yang pertama nggih, at-tahiyyatul. Ketika ada jalalah kalimat Allah, baik Allah atau dhamir. Misalnya asyhadu alla ilaha ya illallah wa asyhadu anna muhammadan. Pernah tahu? Ya? Nanti benar. Nah, mazhab Hambali. Wis pun Syafi'i tiga wau. Nggih. Wau pertama Imam Nawawi tiga wau. Cuma ngeten Pak. Di dalam mazhab Syafi'i, tapi yang saya Pak, ada orang pengikut Syafi'i yang cenderung mengikuti tahrik Imam Hambali. Ngeten. Ya. Nah, ada dua ulama Syafi'i, Pak. Namanya Imam
Al-Bandaniji, Imam Al-Bandaniji Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1033 Masehi di Mesir, di Irak, ya di Irak. Kemudian ada juga yang kedua namanya Imam Al-Qadhi Abu Thayyib Ibnu At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1081 Masehi. Dua ulama Syafi'i itu sama dengan mazhab Maliki. Jadi kalau ada pengikut Syafi'i sing model Maliki berarti punya sanad kepada Imam Al-Bandaniji dan Imam Abu Thayyib At-Tabari. Oh wis. Nggih. Loh, ikut Syafi'i kok ngene-ngene. Oh, berarti ikut dua ulama Syafi'i. Tapi jumhur ulama Syafi'i napa? Iki Pak, nyun saya kula terangaken, guru kula ngeten, nggih. Ulama Syafi'i ada kesunahan wa asyara bisyababah, memberi syarat ketika mau tangin. Jadi ngeten. Allahu Akbar pun ngeten, Pak. Niki posisi ngeten. Ada dua model, ini digenggam, yang jempol bisa di bawah jari telunjuk, atau yang kedua jempol di pinggir jari telunjuk. Ini mazhab Syafi'i, ngeten. Tak contohno ya, cek Pak. Nah. Niki nggih, anggap aja iki tasyahud. Nah, mazhab Syafi'i menyunahkan ngeten. Allahu Akbar wa asyara bisyababah, memberikan isyarat ketika mau angkat jari. Niki mazhab Syafi'i. Ngeten, Pak. Lo langsung ngeten. Boleh ngeten di bawah jari, boleh ngeten tadi ya, boleh ngeten. Tiga bentuk tadi ya. Saya ambil sanad dari guru saya itu begini. Nah, di tepi jari ya. Allahu Akbar. Ampun ngeten, Pak. Sampun begini posisinya ketika tahiyat. Baru ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i disunahkan gak kencang-kencang, Pak. Kemudian ngeten boten. Malah jumhur ulama Syafi'i ketika wasyara bisababah, isyarat dengan jari telunjuk, wasyara bil apa wasyara dengan jari telunjuk ya, itu agak menekuk enggak apa-apa. Nah, agak menekuk. Ini tetap ngeten. Sampai salam. Batas menurunkan jari itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Okay? Tapi batas salamnya salam kita sendiri. Imam assalamualaikum warahmatullah, kita assalamualaikum warahmatullah. Diri kita. Paham ya? Itu batas. Sepenting ngoten. Jadi itu mazhab Syafi'i. Tapi lek gak biasa mboten napa enggak biasa. Sampeyan lihat di YouTube salatnya Habib Umar bin Hafid. Sampeyan tingali. Pasti gitu. Nah, sampeyan tingali. Salatnya Habib Umar bin Hafid, salatnya Habib Asy-Syatiri, salatnya Habib Umar, macam-macam. Pasti begini. Mengikuti mazhab Syafi'i. Itu hanya sunnah. Pak kadung ini kewenceng ini juga apa-apa. Tidak apa-apa. Sebab ada dalil hadis yang mengatakan Nabi agak menekuk sedikit ketika isyarat jari. Ya. Tapi nekuk ojo nemen-nemen, Pak. Mosok asyhadu alla ilaha illallah. Iki gak oleh. Maksudnya beginilah. Agak nekuk. Maksudnya gak oleh ngene kuwenceng. Nah, biasa-biasa saja. Paham nggih? Nah, nggih. Pun ada. Telas. Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna
ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah